Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin Komplek BLI rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu banyak nikmat rezeki yang diberikan Allah kepada kita, tidak sanggup kita hitung saking banyaknya. Allah pun tak suruh hitung. Yang Allah inginkan dari kita kepadanya adalah rasa pandai berterima kasih, bersyukur. Semakin bagus kita bersyukur, semakin banyak kita bersyukur, maka di situ pula lah semakin terbukanya jalan rezeki untuk kita. Maka rezeki kita untuk esok hari ditentukan oleh syukur kita hari ini. Maka perbanyaklah bersyukur. Hiasi lisan dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, berharap kita kepada Allah, semoga nanti di yaumul qiyamah kita peroleh syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan BKM Masjid Al-Muhajirin. Kita doakan BKM sehat, murah rezeki, diberikan oleh Allah selalu ide-ide cemerlang untuk mengedepankan agama di lingkungan masjid ini. Yang sama kita hormati, kita muliakan imam masjid. Kita doakan Pak Imam selalu sehat, selalu semangat untuk memandu jalannya ibadah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian yang sama kami hormati, kami muliakan seluruh kita yang hadir malam ini, para ustadz, alim ulama, Pak Haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, besar tak kami sebut gelar, kecil tak kami panggil nama. InsyaAllah kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk mengisi tausiah singkat kita pada malam ini, kita akan bertitik tolak dari sebuah hadis yang berbunyi An Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ilallah azza wa jalla. Dari Abdullah bin Mas'ud meridai Allah darinya, dia bertanya kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi pertanyaan beliau? Ayyul amal, apa amal ahabbu ilallah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau bertanya langsung kepada baginda Nabi. Maka dijawab oleh baginda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Kalau awak bahas tentang salat ini, aku panjang pembahasannya. Saking pentingnya di dalam agama Islam ini. Kata Nabi di dalam hadisnya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumal qiyamah dari seluruh amal-amal yang lain itu adalah salat. Fa inna suluhat, kalau solatnya bagus, solatnya benar, solatnya terjaga, faqad aflaha wa anjaha, maka dialah, kata Nabi, orang yang beruntung hidupnya dunia dan akhirat. Maka kalau awak sedang hancur kehidupan kita, datang masalah silih berganti, bingung kita dari mana mulai memperbaikinya, maka jalannya tak lain dan tak bukan, mulailah dari solat. Benarkan solat, jaga solat, insya Allah yang lain mengikut. Nabi sendiri yang mengatakan dari lisannya, kalau kita ingin beruntung, solat kuncinya dibenarkan. Tak mungkin beliau berbohong dengan lisannya. Nabi maksum dari dosa. Maka ketika kita mengaku cinta dengan Nabi, ya kita ikuti sunnah beliau. Kita ikuti ajakan beliau supaya kita tidak tersesat. Inilah yang krisis hari ini. Kalau kita tengok hari ini masjid sudah banyak, dempet-dempetan. Padahal kalau kita tengok zaman Nabi dulu, masjid satu-satu, jauh jaraknya. Hari ini dempet-dempetan, orang berlomba-lomba buat masjid. Ketika masjid sudah jadi, tak ada penghuninya. Banyak tiang daripada orangnya lagi. Inilah yang terjadi hari ini. Untuk apa kita bangun masjid banyak kalau orangnya tak ada? Lebih baik masjidnya sedikit, ramai kita di dalamnya. Sering nampak muka saudara, terjalin ukhuwah, kompak kita di dalamnya. Jangan salah kaprah, dengan banyaknya masjid akan terjalin kekompakan. Tidak. Zaman dulu Nabi cicik masjidnya, jauh-jauh jaraknya. Di Mekah satu masjid, Madinah satu masjid. Tidak seperti hari ini. Apakah dulu orangnya sedikit, ramai juga? Lalu kenapa masjidnya sedikit? Ya supaya terjalin kekompakan ukhuwah. Kan jangan banyak-banyak bono masjid. Benarkan solat, itu kuncinya. Maka kita tidak akan rugi. Siapapun kita yang hidup di dunia ini pasti ingin untung. Tidak ada yang gratis loh. Ikhlas-ikhlas, tengok ikhlasnya. Kalau masalah ibadah mungkin bisa kita ikhlas. Tapi kalau masalah muamalah pasti kita ingin untung. Itu fitrah. Setiap manusia ini ingin untung. Dalam hal apapun kita ingin untung. Maka kalau kita ingin beruntung, solat, kata Nabi, benarkan. Kemudian lanjutan hadis ini, wa inna fasadat. Kalau solatnya rusak, asal-asalan, tidak tepat waktu, faqad khaba wa khasarah, maka hidupnya akan penuh dengan kerugian. Itulah efek kalau kita melalaikan solat ini. Jangan main-main dengan solat. Benarkan solat, insya Allah kita akan untung. Di dalam hadis lain juga Nabi katakan, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga solatnya, dia benarkan solatnya, dia jaga waktu pelaksanaannya, kanat lahu nuran, maka hidupnya akan diberikan cahaya, wa burhanan, diberikan keselamatan, wa najatan, diberikan selamat, diberikan pertolongan,
diberikan cahaya bagi orang yang menjaga solatnya. Itulah hebatnya. Ternyata kalau kita ingin lapang hidup, terang hidup, diberikan pertolongan, diberikan selamat, solat perlu kita jaga. Lalu bagaimana cara menjaga solat? Ya salah satunya dengan berjamaah. Datang ke masjid. Sekarang sound system ini bagus-bagus. Sampai kemana-mana suaranya. Tidak mungkin terdengar oleh kita suara azan berkumandang dari masjid. Kecuali soundnya rusak. Kalau BLI ini, Muhajir ini bagus, soundnya ini kuat. Deras suaranya. Maka ketika muazzin mengumandangkan azan, datanglah ke masjid. Itu panggilan dari yang maha segalanya. Bukan bos tempat kerja kita. Dia yang memberi kita hidup. Dia yang beri kita kebahagiaan. Dia berikan kita harta, dia berikan kita pekerjaan, dia berikan kita umur, diberikannya sehat. Lalu dipanggilnya 5 kali dalam 24 jam untuk datang ke masjid solat. Apa alasan kita untuk lalai? Apa alasan kita untuk tidak mengindahkan? Giliran bos kita manggil, atasan kita manggil, masih kongkang awak bakojoran pai memenuhi panggilan atasan awak. Kalau seperti ini patutlah rumah tangga kita hancur, anak-anak kita tidak bisa dididik. Memang hartanya banyak, tapi bini joget TikTok aja kojo. Memang pangkatnya tinggi, anaknya tawuran, angke-angke onda kojo. Jam 2 malam balap-balap liar, tak tunduk yang listrik, tak cilontang mampui kali. Tidak ada keberkahan dalam hidup. Apa sebab? Mungkin salah satunya kita lalai. Tidak kita jaga solat. Tidak kita indahkan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita jaga solat. Kemudian lanjutan hadis ini, wa man lam yuhafizu 'alaiha lam yakul lahu nur. Siapa yang tidak menjaga solatnya, dia anggap solat ini sepele-sepele saja. Lam yakul lahu nurun, kata Nabi, tidak akan dapat cahaya. Golap hati, golap hidup. Gelap kehidupannya. Karena Allah tidak memberikan pencahayaan, tidak diterangi kehidupannya. Apa sebab? Solatnya bermasalah. Wa burhanan wala burhanan, tidak diberikan pertolongan, wala najatan, dan tidak diberikan keselamatan. Kalaulah sudah Nabi katakan demikian, aku jangan main-main juga lagi. Tidak ada alasan kita untuk melalaikan sholat ini. Begitu bahayanya ternyata. Gelap kehidupan, tidak diberikan pertolongan, tidak diselamatkan. Itu apa gunanya hidup ini? So dikatakan demikian. Dan lebih parahnya lagi, wa kana yaumal qiyamah ma'al qarun, kata Nabi. Orang yang melalaikan solat, tidak menjaga solat, nanti di hari kiamat sekamar dengan Qarun. Qarun kok aktor kok terkenal, artis kondang pada masa Nabi Musa alaihissalam. Qarun susah hidupnya. Lalu datang menghadap kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya Musa, doakan kami supaya kaya, supaya kami bisa beribadah, supaya kami taat. Kami miskin wahai Nabiullah. Didoakan oleh Nabi Musa, dikabulkan doa Nabi Musa, kaya Qarun. Luar biasa kaya Qarun sampai hari ini. Tidak ada yang menandinginya. Apa buktinya? Kalau ada temuan emas di Simpang Kualo, itu disebut orang harta karun itu. Padahal Qarun di Mesir sana, tenggelamnya matinya. Hidupnya di tanah Mesir sana, tapi jumpa hartanya di mana-mana, di pelalawan disebut harta Qarun. Itulah hebatnya Qarun, kayanya. Tapi durhaka kepada Allah,
setelah diberikan rezeki yang banyak, lupa kepada yang memberi, tidak mau beribadah kepada Allah, akhirnya Qarun celaka, tenggelam bersama dengan hartanya di dalam perut bumi. Dan orang yang tidak menjaga sholat sekamar dengan Qarun. Kemudian dengan siapa lagi? Wa Fir'aun, dengan Fir'aun. Fir'aun juga artis juga dulu tuh. Raja zalim. Juga di zaman Nabi Musa alaihissalam. Memang sukses dalam membangun dia. Piramid dia bangun, kota dia bangun. Hebat Fir'aun dalam memimpin. Tapi tidak mau mengakui Tuhan Musa alaihissalam, maka dia dicap laknatullah alaih, dan orang yang tidak sholat sekamar dengan Qarun dan juga Fir'aun. Kemudian dengan siapa lagi? Wa Hamam. Siapa Hamam? Juga hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Hamam seorang kontraktor. Ada kontraktor sekolah? Tidak ada kan? Itu karyawan kan? Zaman. Hamam kontraktor. Ketika dilelang proyek, perintah dari Fir'aun untuk membuat tangga menjulang tinggi ke langit. Apa guna tangga? Untuk menengok Tuhan Musa. Maka Hamamlah yang memenangkan tender itu. Hamamlah aktornya yang membuat tangga menjulang tinggi ke langit untuk menengok Tuhan Musa. 3 orang ini sama-sama laknatullah alaih. Diabadikan oleh Allah namanya di dalam Al-Quran. Orang yang tidak menjaga sholat, alamatlah sekamar dengan orang ini. Kemudian dengan siapa lagi? Wa Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf. Siapa Ubay ibn Khalaf? Seorang tokoh, punya pangkat, punya jabatan, disegani di tanah Jazirah Arab. Tapi dia tidak mau ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Dia melawan dongkol, maka dia juga dapat pangkat tertinggi, laknatullah alaih. 4 orang ini diabadikan namanya di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak menjaga sholatnya sepaket dengan 4 orang ini. Maka jangan main-main dengan sholat. Jagolah sholat. Di dalam suatu riwayat zaman Nabi Muhammad SAW ada Ummu Maktum namanya. Dia datang menghadap baginda Nabi, ya Rasulullah, ya Ummu Maktum, ada apa? Saya ini tua ya Rasulullah, tahu deh nyoh, kata Nabi. Saya buta ya Rasul, iya saya melihatnya. Saya sudah renta ya Rasul, iya ada apa? Rumahku dengan masjid jauh jaraknya ya Rasul. Ada hutan-hutan pula yang aku lewati. Saya khawatir nanti selain tersesat, ada binatang buas. Lalu apa kata Nabi? Lalu apa yang kau inginkan Ummu Maktum? Bolehkah saya tidak ke masjid ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi? Tidak, katanya. Tidak ada rukhsah ya Ummu Maktum. Kalau perlu kau bentangkan tali dari pintu rumahmu sampai ke pintu masjid, supaya tidak tersesat. Begitu perintah solat jamaah ini. Orang tua renta saja tidak dapat rukhsah. Apalagi kita hari ini. Kita masih kuat. Kerja sanggup kita 8 jam, 12 jam. Masa untuk solat 5 menit kita tak bisa untuk berjamaah? Kan aneh itu. Nanti dicabut oleh Allah sehatnya. Sakit pinggangnya. Naik asam urat. Bengkak lututnya. Tidak bisa lagi kemana-mana. Mau ngapain kita? Siapa yang tidak kita salahkan? Maka hari ini kita tengok. Orang masih muda sudah kena asam urat, kolesterol, darah tinggi, gagal ginjal. Apa sebab ini? Mungkin salah satu penyebabnya dia malas untuk berolahraga, melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid untuk sholat. Maka kini banyak penyakit yang menyerang awak. Yang seharusnya awak belum kena itu, tapi kita kena. Maka hati-hati kita. Dapatkan kasih sayang Allah. Dia memberi kita segala-galanya dengan cara penuhi panggilan muazzin.
indahkan suara muazin, laksanakan sholat dengan benar dan baik, jaga sholat kita. Itu yang pertama. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu tsumma ai?" Katakan lagi wahai Rasul, apa lagi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh baginda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua, engkau berbakti dengan ayah dan ibu. Jalan tercepat untuk mendapatkan ridha Allah ada pada ayah dan ibumu. Jalan pintas untuk mendapatkan surga Allah ada pada ayah dan ibumu. Muliakan mereka, maka insya Allah Allah muliakan kita. Kalau kita kaji jasa orang tua kita, oh tidak terkaji semua itu. Banyak jasanya, luar biasa jasa ayah dan ibu kita. Ibu kita mengandung 9 bulan 10 hari. Dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasfainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan setiap hari pertambahan usia kandungannya wahnan ala wahnin, bertambah lemah, bertambah sakit. Itulah yang ditanggung oleh mak kita. Kalaulah kandungan sudah usia besar 8 bulan, masuk 9 bulan itu perut sudah besar. Tidak bisa tidur nyenyak. Mereng kiri tidak nyaman, mereng kanan tidak nyaman. Telentang saja. Nah, kalau telungkup jangan tanya lagi. Nah, jelas tidak bisa itu. Oh, capawi. Itulah yang ditanggung mak kita. Kadang sakit kepalanya, yang dielus perut. Saya sehat dalam nak katanya, padahal kepalanya sakit mau pecah, yang dielus perut. Saking sayangnya janin yang berada di dalam kandungan. Cendotulah ama awak dulu dengan kita. Maka tak layak kita sia-siakan mereka. Selesai mengandung, habis penderitaannya, pengorbanannya, enggak. Melahirkan lagi, meregang nyawa. Tidak ada sakit yang paling sakit di dunia ini melainkan melahirkan. Saraf putus, mengalir darah, bercucuran keringat. Ketika keluar suara tangis dari bayi yang dilahirkannya, hilang semua sakit, muncul rasa kebahagiaan, tersungging senyumnya. Padahal robek rahimnya, bercucuran darahnya. Dia tidak hiraukan rasa sakitnya ketika terdengar suara tangis anak yang lahir. Maka mak luar biasa, karomah. Kadang awak ariko ketika kita menghadapi suatu masalah, minta doa kadang ke orang lain. Padahal maknya masih ada, ayah masih ada. Mereka ini tembus doanya ke langit, tak ada penghalang. Minta doa mereka dulu. Oh salah minta doakan sama kawan, dah. Tapi kan ada yang paling keromah lagi hidup, itulah ayah dan ibu kita. Dapatkan kasih sayang mereka, cintai mereka. Jangan macam-macam lah ke orang tua lah. Luar biasa pengorbanannya. Selesai melahirkan, selesai pengorbanannya, enggak. Wa fisaluhu fi amain. Dia sapi kita lagi, dia susukan kita 2 tahun lamanya. Kita hisap darah dagingnya. Dia tahan seleranya supaya sehat asinya, supaya tidak bermasalah dengan kita. Lalu ayah kita di mana? Ayah kita bekerja. Pergi pagi, pulang petang. Terkadang demam dia, pilek dia, batuk dia. Dia tidak pedulikan itu. Yang dia pikirkan bagaimana hari itu dia menghasilkan uang. Ada anak yang perlu dikasih susu, ada istri yang perlu dikasih makan, ada yang butuh nafkah dari tangan ayah kita. Maka dia tak peduli sakitnya. Hujan dia kehujanan, panas kepanasan, kadang dimarahi oleh bosnya, dimaki-maki, tak sanggup lagi esoknya untuk kerja, saking malunya.
Tapi teringat ada anak istri di rumah, ada uang sekolah mau dibayar, ada sewa rumah tidak dibayar, beras mau dibeli, dia tidak permasalahkan, dia dicaci, dihina, diinjak pun harga dirinya, dia tetap pergi kembali bekerja. Begitulah pengorbanan ayah kita. Kadang bajunya tak tertukar, yang penting anaknya terbayar uang sekolah. Ayah kita pakai baju partai ke partai saja bajunya, dah robek punggungnya, dah berbelang badannya karena tembakan sinar matahari itu. Dapat duit juga, tak dia belikan baju, dikasih untuk istri, untuk belanja, penuhi kebutuhan dulu. Kadang bersisa duit, pengen beli sesuatu, ayah kita juga ditahannya juga seleranya. Sayang, tabung, nanti anakmu kuliah, anak butuh kendaraan, juga lagi-lagi anak yang dipikirkannya. Itu kan melawan kita kepada orang tua kita hari ini. Tentu cilaku awak. Maka kalau kita ingin selamat, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya yang kedua melalui hadis ini, birrul walidain, tengokkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kembali Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qultu tsumma ai, katakan lagi ya Rasulullah, apa lagi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh baginda Nabi, qala al jihadu fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad tidak mesti kita berperang melawan orang lain, melawan musuh. Ada yang lebih penting yang harus kita perangi, itu ada di dalam diri kita. Maka lawan diri kita ini dulu, baru kita berjihad di luar sana. Mana yang harus kita perangi? Yang ada di dalam diri kita ini, yang pertama rasa bengis, sikap emosional. Ini perlu kita perangi, sebab kalau kita tidak mampu melawan rasa emosi yang ada dalam diri kita ini, maka kita akan bertindak seperti hewan liar, membabi buta saja. Lisan tak apa yang dia ucapkan, tangan tak apa dia lakukan. Karena separuh dari orang yang emosi itu adalah syaitan. Maka emosi perlu kita lawan. Kata Nabi, orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang mampu menundukkan lawannya di dalam pergulatan. Tidak. Orang yang tangguh itu adalah orang yang mampu melawan emosinya ketika dia sedang marah. Itu yang paling kuat. Maka tak salah Nabi katakan, la ta'adab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Saking pentingnya kita melawan, berperang terhadap emosi yang ada dalam diri kita ini. Di dalam suatu riwayat dijelaskan, anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda datang menghampiri Nabi. Ya Rasulullah, ausini, beri kami nasihat ya Rasul, beri kami wasiat ya Rasul. Maka apa nasihat yang diberikan oleh Nabi? Satu kata saja, la ta'abab, jangan engkau marah. Kemudian Nabi lanjutkan perjalanannya, kembali dihampiri oleh pemuda ini. Ya Rasulullah, ausini, beri kami lagi nasihat ya Rasulullah. Sama nasihat yang diberikan Nabi, la ta'abab, jangan engkau marah. Begitu pentingnya menahan, melawan amarah. Sebab kalau kita sudah marah, tidak mampu kita lawan, maka lisan kita ini mengeluarkan sumpah serapah seenaknya saja, mencaci, menghina, karena setengahnya setan. Kemudian tangannya melempar, memukul, dia akan susah untuk mengontrolnya, melawannya, karena dalam keadaan emosi. Maka emosi ini perlu kita perangi. Kalau tengoklah orang yang emosi itu, apa-apa yang diucapkannya,
teriak-teriak, mekik-mekik, kadang berkelahi dengan istrinya dipukuli, tidak dapat istrinya, barang yang ada di rumah itu pecah, kulkas dia banting, magicom dia lempar, padahal kredit semua itu belum lunas, baru 2 kali angsuran udah dibanting, hancur. Itulah ruginya kalau kita tidak mampu melawan rasa emosi. Itu yang harus kita perangi. Yang kedua, mana yang harus kita lawan di dalam diri kita ini? Nafsu yang harus kita mampu perangi. Kata Nabi di dalam hadisnya, afdhalul jihad, sebaik-baik jihad, ayyujahadur rajul, dari seorang pemuda, seorang laki-laki, nafsahu wa hawa, yaitu dia mampu menaklukkan hawa nafsunya. Nafsu kalau tidak mampu kita lawan, tidak mampu kita kontrol, sama kita dengan yang kaki 4. Maka nafsu perlu kita tundukkan, mata kita tundukkan, lisan kita tundukkan. Kalau mata tidak mampu kita tundukkan, maka dia akan cenderung menengok lawan jenisnya daripada istrinya sendiri. Kalau nengok bini uang, tobal gencu lamu tengok maan calen. Giliran istri dia macam nengok, kalau kami bahasa Bangkinang cenderung nengok ulek bulu katanya. Bang miang aja hati nengok. Padahal istri dia tak senang hatinya nengoknya, tak senang mata memandangnya. Giliran istri orang lamu ditengok. Tamonung nengok tuan dek, ondek. Nah, ini gara-gara tidak mampu melawan nafsu. Maka nafsu perlu kita tundukkan, perlu kita perangi. Maka jihad itu tidak mesti kita berperang dengan orang lain. Perangi diri kita ini dulu, baru kita berjihad di luar sana. Ini kor-kor jihad, perangai atau perangi apa-apa. Dirinya kacau balau, maka berjihadlah terlebih dahulu untuk diri kita ini. Benarkan diri kita, baru kita benarkan orang lain. Itulah amal yang dicintai oleh Allah. Di dalam hadis ini yang pertama tadi, solat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, kita berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ada waktu 10 menit lagi untuk berwuduk ya. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama, terutama pribadi kami yang menyampaikan. Semoga Allah berikan sehat kepada kita bersama, Allah lapangkan hati dan pikiran kita, sehingga kita selalu bisa menerima yang benar dan menolak yang salah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.